berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh. Halo semua, apa kabarnya kalian? Nah, kalian pada sudah libur sekolah bukan? Dan juga kalian sudah naik kelas 1 dan naik kelas 2. Yeay! Tapi ingat, kalau ketemu dengan Kak Bebe, berarti sudah hari Minggu. Kita mau beribadah sekolah minggu dulu. Yuk, sama-sama kita memuji nama Tuhan. Hari Minggu senang. Kalian pasti sudah bisa semua, bukan? Sama-sama kita memuji nama Tuhan. Hari Minggu senang, aku datang sekarang di sekolah minggu. Puji Tuhan selalu. Sekali lagi. Hari Minggu senang, aku datang sekarang di sekolah minggu. Puji Tuhan selalu. Setelah kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, sama-sama kita berdoa. Jangan lupa sikap berdoanya. Tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah menjaga saya dari malam sampai kami bangun pagi. Tuhan, sebentar kami mau mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolong jagai dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, setelah kita berdoa, kita mau memberi persembahan. Yuk, sama-sama kita persiapkan uang persembahan dan kotak persembahan. Dan jangan lupa, kalian bisa membawa uang persembahan ini ke gereja atau minta tolong Papa dan Mama mentransfer ke gereja. Yuk, sama-sama kita bawa persembahan sambil kita memuji nama Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang kita mau bawa persembahan dalam doa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan tangan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong berkati kami. Berkati juga Bu Linda, Bu Elis, dan Bu Lisa yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau evaluasi 3 cerita. Diingat-ingat ceritanya apa aja 3 minggu. Yuk, sama-sama kita mendengarkan.
sudah memuji Tuhan? Sudah memberi persembahan? Iya, tadi Kak Vivi sudah mengajak anak-anak memuji Tuhan dan memberi persembahan. Terima kasih Kak Vivi. Anak-anak juga sudah melihat aktivitas anak-anak. Wah, terima kasih ya buat anak-anak yang tetap semangat dan rajin mengirim aktivitas. Bagus-bagus aktivitasnya. Ya, tidak terasa sudah 3 minggu. Berarti waktunya kita evaluasi. Anak-anak masih ingat nggak cerita firman Tuhan yang disampaikan Bu Linda 3 minggu yang lalu? Yaitu tentang seorang bapak yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Siapa ya nama bapak itu? Masih ingat nggak? Wah, ternyata masih ada yang ingat. Ya, namanya Bapak Filipus. Bapak Filipus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Bapak Filipus ini taat kepada perintah Tuhan. Karena itu, dia pergi meskipun ke tempat yang jauh, tempat yang sepi, dan dia tidak tahu akan bertemu dengan siapa di sana. Tapi dia mau taat. Ternyata di sana ia bertemu dengan seorang bapak dari Ethiopia, yaitu Sida-Sida dari Ethiopia. Bapak itu sedang membaca suatu kitab, sebuah kitab, tapi bapak itu tidak mengerti isi kitab itu. Karena itu, Filipus menjelaskan isi kitab itu, yaitu tentang Tuhan Yesus datang dari surga, mati disalib, menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, naik ke surga. Siapa yang percaya diselamatkan. Iya, karena Bapak Sida-Sida ini sudah mengerti tentang Tuhan Yesus. Dia menjadi percaya dan dia mau dibaptis. Nah, anak-anak, mau nggak seperti Bapak Filipus yang bercerita tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga seperti Bapak Sida-Sida dari Ethiopia, dia mengerti Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau dibaptis dan dia diselamatkan. Anak-anak, selain Bapak Filipus yang bersaksi tentang Tuhan Yesus, ada loh bapak lain juga yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Siapa ya nama bapak itu? Masih ingat nggak? Yuk kita tanya Bu Elis yuk. Bu Elis, siapa ya nama bapak itu ya Bu Elis? Aktivitas bentuk wajah kalian semuanya hebat, bagus Bu Elis, senang sekali. Sekarang kita lanjut dengan evaluasi ceritanya ya. 2 minggu yang lalu Bu Elis bercerita tentang siapa? Ya, tentang Cornelius. Cornelius ini adalah seorang tentara Roma. Dia tinggal sebagai orang asing di Kaisarea. Tetapi Cornelius dan keluarganya tidak seperti orang Roma lainnya yang menyembah dewa-dewa. Tetapi Cornelius ini menyembah Tuhan. Suatu hari ketika dia sedang berdoa, malaikat Tuhan datang kepadanya dan menyuruh Cornelius untuk menjemput
Petrus di kota Yope. Segera setelah selesai berdoa, Kornelius menyuruh 2 orang pegawainya untuk menjemput Petrus di kota Yope. Kornelius pun segera mengundang seluruh keluarga dan teman-temannya untuk berkumpul di rumahnya menantikan kedatangan Petrus. Setelah Petrus datang, Petrus pun heran sebab sebelumnya dia tidak pernah bercerita kepada orang asing. Kemudian Petrus pun bertanya kepada Kornelius, bagaimana ceritanya sehingga dia bisa mengundang Petrus ke rumahnya. Kornelius pun bercerita bahwa ketika dia sedang berdoa, malaikat Tuhan datang dan menyuruhnya untuk menjemput Petrus di kota Yope. Petrus pun menjadi tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang asing seperti Kornelius. Kemudian Petrus bercerita, Tuhan Yesus datang dari surga, mati di salib, menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, naik ke surga. Siapa yang percaya, diselamatkan. Mendengar Petrus bercerita, semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong Petrus untuk berani bercerita. Roh Kudus juga menolong Kornelius, keluarga, dan teman-temannya untuk mengerti firman Tuhan. Anak-anak, kalian juga bisa bersaksi seperti Bapak Petrus, sehingga Kornelius dan keluarganya dan teman-temannya juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian juga bisa seperti itu, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi percaya dan diselamatkan. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut dengan evaluasi cerita yang ketiga. Silahkan Bu Lisa. Anak-anak, kalian sudah melihat aktivitas kalian kan minggu lalu? Iya, terima kasih ya anak-anak masih tetap semangat untuk mengumpulkan aktivitas. Sekarang kita akan evaluasi untuk cerita terakhir. Cerita yang masih baru yang minggu lalu Bu Lisa bawakan. Kalian masih ingat ceritanya? Tentang seorang ibu namanya siapa? Ya, seorang ibu yang bernama Bu Lydia. Apa pekerjaan Bu Lydia? Betul lagi, Bu Lydia menjual kain ungu. Bu Lydia memiliki toko. Oh iya, di mana toko Bu Lydia ya? Ya, di kota Filipi. Nah, tokonya Bu Lydia itu selalu ramai dikunjungi oleh orang. Tapi setiap hari Minggu tokonya tutup. Kenapa? Ada yang tahu anak-anak? Iya,
Bu Lydia selalu beribadah setiap hari Minggu bersama teman-temannya di tepi sungai, di bawah rindangnya pohon. Pada suatu hari, datanglah dua orang bapak. Ada yang ingat bapak siapa namanya? Betul lagi, Bapak Paulus dan Bapak Silas. Bu Lydia menghampiri mereka dan mengajak Bapak Paulus dan Pak Silas untuk duduk bersama mereka. Kemudian Bapak Paulus menceritakan tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus datang dari surga, mati disalib untuk menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, naik ke surga. Siapa yang percaya diselamatkan. Wah, Bu Lydia dan teman-temannya percaya dan akhirnya mengikuti Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian Bu Lydia pulang dan memberitakan firman Tuhan kepada suami dan anak-anaknya. Minggu berikutnya, suami dan anak-anaknya juga mendengarkan firman. Akhirnya, percaya nggak suami dan anak-anaknya? Iya, suami dan anak-anaknya juga percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan akhirnya juga dibaptis oleh Pak Paulus di sungai itu. Nah, Bu Lydia sangat bahagia. Selain mengasihi keluarganya, Bu Lydia juga mengasihi orang lain. Bu Lydia mengundang Bapak Paulus dan Bapak Silas untuk menginap di rumahnya. Dari rumah Bu Lydia itulah Pak Paulus memberitakan firman Tuhan dan semakin membuat banyak orang untuk percaya dan mengikuti Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, seperti itu firman Tuhan Yesus tentang Bu Lydia. Anak-anak semua hebat-hebat, masih ingat ketiga firman yang telah dibawakan oleh Bu Linda, Bu Elis, dan Bu Lisa. Sekarang kita panggil lagi Kak Feve ya, untuk ayat hafalan dan juga doa penutup. Kak Feve, silahkan Kak Feve. Nah, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau ayat hafalan. Tapi sebelumnya, kalian lihat guru-guru yang akan menyanyikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk, sama-sama kita lihat. Yuk anak-anak, kalian boleh bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini dengan gerakan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kalian sudah melihat guru-guru yang sudah menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sekarang kita juga mau melihat kalian yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Yuk, sama-sama kita lihat. Dan Bu Guru, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan. Kita mulai saja ya teman-teman. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Para Rasul 16 ayat
31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Amin. Aktivitas kali ini sangat gampang. Kalian hanya menghafalkan puisi dengan gerakan. Puisinya seperti ini. Tuhan Yesus datang dari surga, mati di salib, menebus dosa kita. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapa yang percaya diselamatkan. Bisa? Ayo sekali lagi. Tuhan Yesus datang dari surga, mati di salib, menebus dosa kita. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapa yang percaya diselamatkan. Gampang bukan? Ayo kalian hafalkan, lalu di video nanti dikirimkan. Kak Vivi tunggu ya. Sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu online. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang kami mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, jadikanlah kami saksi-Mu bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami dan kepada orang lain. Tuhan, jagailah kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu online-nya sudah selesai. Tapi kalian jangan lupa, minggu depan tetap ikuti sekolah minggu dan tetap semangat. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan, pakai masker dimanapun kalian berada, supaya kalian terlindungi dari bahaya. Bye-bye.